wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mulyawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Biren. Pada saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Arita. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 22 Kabupaten Biren. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, hari ini kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya. Adapun tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran, agar nanti lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu ya Ibu. Baik, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jangan aku bilang kacau Kak. Bukan ini dari coachnya. Adapun tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran, agar nanti lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama nih berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik Ibu. Jadi di sini saya akan mengambil tujuan pembelajaran mengenai rantai makanan. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui alur atau urutan rantai makanan dalam kehidupan. Itu aja Bu. Berarti Ibu tadi akan mengambil alur dan urutan dalam rantai makanan. Nah, Ibu, ini saya juga ingin mendengarkan nih rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti seperti apa. Mungkin dari model atau metode pembelajaran. Ya. Jadi dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan 3 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, melihat, mencapai penguasaan siswa meliputi daya ingat, hafalan dan pemahamannya. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan. Dan aspek yang ketiga yaitu meliputi aspek sikap. Di sini meliputi kognitif, afektif dan sikap. Itu aja Bu. Berarti di sini Ibu akan melakukan beberapa metode Ibu ya, yaitu dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Ya, baik Ibu. Di sini saya menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, jadi ada penugasan dan tanya jawab. Di sini saya mengharapkan siswa mampu bekerja sama dengan teman lainnya dalam pencapaian tujuan supaya mencapai tujuan yang sama. Yang kedua penugasan tersebut di mana di sini guru
akan memberikan tugas, sedangkan siswa bisa melakukan kegiatan pembelajarannya. Kemudian siswa bisa bertanggung jawab dengan jawabannya. Dan yang ketiga, tanya jawab antara guru dan yang akan memberikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dan siswa menjawabnya. Begitupun sebaliknya. Itu ya. Berarti ada media gambar. Ya, masuk ke dalam. Dah. Berarti ada media gambar yang ibu gunakan dalam pembelajaran nanti ya ibu. Iya. Nah, kira-kira kapan nih ibu akan melaksanakan pembelajaran yang ibu rancang di kelas tersebut? Baik, pada hari Senin tanggal 4 Desember jam pertama. Di awal pembelajaran ya ibu ya. Iya. Nah, nanti di hari Senin saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang nantinya terjadi di dalam kelas setelah pembelajaran nanti. Saya akan melakukan percakapan kembali selesai percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, Ibu kalau boleh tahu, Ibu mata pelajaran apa yang akan Ibu ambil pada hari Senin? Mata pelajaran yang saya akan ambil yaitu mata pelajaran IPA. Itu aja. Sebelum saya akhiri, ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Baik Ibu, dari hasil percakapan ini saya mengharapkan mendapat gambaran agar saya nanti dapat melaksanakan KBM di kelas itu. Anak lebih aktif, lebih ceria, dan lebih menyenangkan. Baik Ibu, atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu. Mati. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ada sarapan? Ada. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita biasa membaca doa terlebih dahulu. Coba baca doa dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
pelajaran yang kemarin. Ya. Jadi kemarin kita telah belajar mengenai apa? Simbiosis. Enggak, ini pelajaran hari ini. Kalau yang kemarin tentang simbiosis, ada di situ komponen ataupun ekosistem, ada komponen biotik dan komponen biotik. Komponen biotik itu apa? Apa itu komponen biotik? Coba sekarang apa itu? Gak ingat lagi? Bisa? Nah, itu kalau contoh komponen biotik seperti hubungan antara manusia, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Itu yang dikatakan biotik. Sedangkan komponen abiotik itu apa? Kumpulan benda yang lain. Contohnya ada kayu, batu, ya, air, udara, semuanya termasuk kepada abiotik. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai simbiosis dan rantai makanan. Ya. Jadi rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah terbentuknya interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Contohnya, coba lihat. Contohnya yang mana? Nah, ada hubungan antar makan dan dimakan antar makhluk hidup seperti peristiwa yang kita lihat di papan tulis ini. Ada pada media kita, yaitu yang pertama ada produsen. Ya. Kemudian apa lagi? Ada konsumen. Nah, konsumen itu dibagi beberapa tingkat. Ada konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga dan keempat. Jadi konsumen itu berguna untuk apa? Jadi prosesnya yaitu makhluk konsumen yaitu makhluk hidup yang mendapatkan makan dari produsen atau makhluk hidup lain. Itu yang dikatakan dengan komponen. Sedangkan produsen apa itu? Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sumber makanannya. Contohnya seperti padi. Itu yang dikatakan tumbuhan. Nah, kemudian ada bunga. Ini ada bunga matahari juga. Ya. Jadi semua jenis tumbuhan yang memiliki daunnya yang berwarna hijau itu dikatakan apa? Produsen. Iya. Nah, kemudian ya, pada rantai makanan ini juga ada konsumen tingkat 1. Nah, ini contoh di mana? Ini dia. Ada belalang. Belalang ini menghisap makanan dari mana? Dari bunga ataupun produsen, ya. Bunga ini termasuk kepada produsen. Belalang menghisap sari daripada bunga. Kemudian setelah ini ada gambar apa lagi?
misalnya apa? Setiap binatang yang sudah mati dia akan mengurai ataupun membusuk. Ya, dia akan membusuk. Kalau sudah membusuk apa yang keluar? Ular. Kemudian ada jamur. Itu jamur mana? Ular. Bahasa Acehnya kan? Itu mau ular bini-bininya nih. Kemudian datanglah semut, ada cacing, ya kan? Sehingga terjadilah pengurai. Ini kemudian berlangsung lagi, yaitu ada ini namanya cacing tadi. Sehingga zat daripada ini, hasil penguraian ini sudah menjadi apa? Pupuk. Akhirnya kita pakai untuk tumbuhan bunga. Karena tanam yang menulis pada bunga, sehingga bunga ini akan tumbuh subur daripada apa? Daripada pupuk yang jadi dari tanah yang sudah membusuk, jadilah pupuk. Ya. Udah. Ini yang dikatakan apa? Rantai makanan. Nah, kemudian ada lagi jaring-jaring makanan. Yang mana yang dikatakan jaring-jaring makanan? Apa itu jaring makanan? Apa itu? Beberapa rantai makanan dapat membentuk hubungan makan dan dimakan oleh secara konkret. Itu melibatkan seperti apa? Yang dikatakan tadi ada produsen dan kompleknya, ada konsumen dan ada pengurai. Betullah yang cukup dua kelompok aja. Kelompok yang satu untuk anak laki-laki dan satu kelompok B untuk anak perempuan. Ya. Jadi kelompok A, kalian membuat contoh rantai makanan yang lain. Ini ya. Kalau yang namanya makhluk hidup kan banyak. Kan nggak mesti harus ada bunga. Ya, yang lain kalian diskusikan masing-masing kelompok. Ya, itu tuh tugas kelompok kalian selesaikan, yaitu membuat rantai makanan yang lain. Nah, kemudian satu lagi. Jadi sudah. Jadi kalau sudah selesai tugas, Ibu akan memberi sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini yang bisa kita ambil yaitu kita hidup sesama saling bergantung, saling bukan saling menghargai, saling memiliki dan saling menerima, saling memberi. Itulah kesimpulan daripada rantai makanan seperti yang terjadi pada tumbuhan dengan binatang-binatang yang lainnya. Jadi saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Ya? Jadi untuk itu hari ini kita cukupkan di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mulyawati di Pasca Observasi
kelas guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Biren. Di sini saya ditemani oleh Bu Arita yang telah saya observasi. Assalamualaikum Bu Arita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu Mulia. Di percakapan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran di kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan pada Senin kemarin? Jujur Ibu, proses KBM di kelas karena ini baru pertama kali melaksanakan KBM tidak seperti biasanya. Saya melaksanakan KBM di syuting. Saya ini awalnya merasa grogi, merasa tegang, tapi alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu. Mungkin bisa diceritakan kembali proses pembelajaran berjalan dengan lancar yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang telah Ibu lakukan? Baiklah, tahapan-tahapan yang saya lakukan telah membuat kerangka pembelajaran terkait dengan pengembangan dan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam hal pengetahuan di sini yang pertama saya menemukan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik meliputi hafalannya, daya ingatnya dan pemahamannya. Dalam segi pengetahuan Ibu, yang kedua dalam segi keterampilan saya mengetahui dalam menerapkan pengetahuan ilmu penyerapan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu seperti keterampilan dalam menalar kritis, keterampilan kreativitas itu dalam segi keterampilan, dan yang ketiga dalam sikap aspek untuk membentuk sikap kognitif dan afektif. Berarti ada 3 perkembangan ya Bu. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik Ibu, adakah kekurangan pada proses pembelajaran selama di kelas? Ya, alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan baik dan pastinya selama proses pembelajaran di kelas pasti ada kekurangan waktu saya mengajar kemarin. Insya Allah saya akan memperbaikinya. Jadi tadi Ibu mengatakan ada kendala ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, mengapa sih ada hambatan? Iya, yang dilihat dari kacamata saya waktu kemarin pembelajaran itu sebagian peserta didik yang kurang aktif atau merespon pada saat proses pembelajaran kemarin. Oh begitu Bu, berarti ada anak yang kurang aktif. Mungkin ada solusi yang barusan Ibu katakan terkait anak yang kurang aktif. Iya, itu ada. Kedepannya saya akan memberi kelompok sesuai dengan minat dan bakat anak, sehingga minat belajar pada anak merasa lebih minat. Itu solusinya ya Bu, yang Ibu terapkan sesuai dengan minat belajar anak. Mudah-mudahan ya apa yang Ibu terapkan diresapi dan diterima lebih baik. Kira-kira kapan sih Ibu akan merealisasikan apa yang Ibu laksanakan? Jadi untuk waktunya belum tahu, kapan nanti insya Allah akan segera dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga cepat direalisasikan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Mulyawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Biren, dari SD 22 Kabupaten Biren. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru yang telah saya observasi, yaitu Bu Arita, dan pengajar
bagian praktik saya, Bu. Assalamualaikum Bu Arita. Apa kabar Bu Arita hari ini? Kayaknya hari ini Bu Arita kelihatannya sangat senang ya. Sekolah dengan biasa. Alhamdulillah Bu Arita ya. Iya, begini Bu Arita. Kemarin kan Bu Arita melaksanakan observasi. Bagaimana perasaan Ibu ya setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaan ibu sangat senang karena ketika pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak, anak-anak pun lebih menyenangkan dan senang dengan metode yang saya berikan. Nah, menurut Ibu nih setelah tadi proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, apakah proses pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah, kalau menurut saya sudah, karena dalam kelompok anak-anak bisa menceritakan kembali isi di dalam kelompok. Kemudian anak-anak bisa meringkaskan cerita yang ada di dalam bukunya. Iya. Nah, dari proses pembelajaran tadi nih Bu Alita nih, apa yang menurut Ibu yang paling memuaskan Bu Alita? Kalau menurut saya itu yang sangat memuaskan ketika anak-anak mendengarkan pembelajaran yang sangat antusias. Gini, kalau anak-anak tidak puas dengan pembelajaran yang kita berikan, tentu anak-anak tidak akan tidak bisa menyelesaikan soal-soal ataupun pertanyaan yang kita ajukan. Apa hambatan dan gangguan Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran tadi Bu Alita? Mungkin ada beberapa anak-anak yang kurang aktif ya, itu ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi sebelum itu saya mengkondisikan keadaan anak-anak ini atau mencari metode yang lebih sesuai dengan pembelajaran yang akan kita ajukan. Nah, untuk mengatasi hambatan tadi nih, kurang aktifnya murid, itu bagaimana ya Bu Arita cara Ibu mengatasinya? Mungkin dengan cara memberi metode ataupun media pembelajaran yang bisa mengaktifkan anak-anak supaya ketika kita menjelaskan pembelajaran materi yang kita ajarkan, anak-anak bisa tahu oh ini yang dimaksud dengan ada media pembelajaran tersebut. Itu. Nah, untuk pembelajaran ke depannya, kira-kira ada tidak sebagai strategi dalam pembelajaran yang bisa tercapai? Kalau menurut saya ya harus kita menggunakan metode yang bervariasi karena anak-anak itu kan tidak semua sama kemampuannya ya. Jadi kita sesuaikan menurut anak-anak tersebut. Jadi kan Bu Anita kan anak-anak banyak yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira kapan ya Bu Anita akan menerapkan metode yang seperti Bu Anita katakan tadi? Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang kan nggak mungkin kita melanjutkan yang saya ceritakan tadi. Karena kan ini kan mau bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi saya akan melanjutkan metode ini ke habis Lebaran nanti. Ya, metode yang Ibu ceritakan tadi sudah sangat bagus ya Bu Arita ya. Mudah-mudahan
dan bisa menerapkannya, dan Bu Arita juga bisa mengimpaskannya ke guru-guru yang lain. Ya, insya Allah nanti habis lebaran saya akan tetap memberikan metode-metode yang bervariasi, bukan di kelasnya aja, tetapi saya berikan untuk guru-guru yang lain. Terima kasih untuk percakapan pasca observasinya Bu Arita. Nah, saya juga minta pendapat, bagaimana Bu Yuni, pendapat dari Bu Yuni? Sebenarnya bukan pendapat ya, ini semua pengamatan yang luar biasa ya Ibu. Siapa Ibu Rita sama Ibu Lia sudah menerapkan observasi, sudah melakukan observasi juga, dan hari ini kita pasca observasi dari hasil observasi yang sudah Bapak lakukan Ibu Bapak. Nah, hasil yang saya pantau coachingnya sudah dapat, sudah ada, dan Ibu luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga saya mendapatkan ilmu yang berkah dari berkat bimbingannya dari Bu Yunita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.